Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktika wirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Lina Tadia, dan Prahisti Sofia. Di sini kami akan memaparkan laporan akhir project based learning kami mengenai sopel atau sosis pele. Yang pertama ada deskripsi usaha. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini dikarenakan peluang bisnis pada sektor makanan yang sangat menggiurkan dan menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya peluang usaha tersebut, maka kami membuka usaha sopel. Sopel merupakan salah satu produk sosis yang unik dari kebanyakan produk sosis lainnya. Dengan adanya varian rasa kecap pedas, manis, dan gurih. Sopel berasal dari kata sosis dan pele. Pada tahun sekitar 2009, ketika mengetahui sopel hanya buka satu warung di Tambun, Bekasi. Namun, sekitar tahun 2019, sopel semakin terkenal, bahkan sudah ada beberapa cabang yang membuka via online. Jenis produk yang ditawarkan pada bisnis sosis pele ini dengan berbagai macam sosis, diantaranya otak-otak, sosis, cikua, dumpling, dan bakso. Selain itu, harga sopel sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat dengan harga berkisar antara Rp1.000 sampai Rp3.000. Kemudian yang kedua ada bisnis model. Adapun salah satu yang membedakan produk sopel dengan produk sosis lainnya, yaitu sambalnya. Jika produk sopel pada umumnya menggunakan saus, sopel menggunakan sambal yang dibaluti kecap namun sangat pedas. Kemudian ada segmentasi konsumen atau pasar, di mana target pelanggan atau pasar yang disasar pada usaha ini adalah remaja hingga dewasa. Target pasar tersebut berasal dari pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Kemudian ada proposisi nilai. Sopel disajikan dalam berbagai jenis sosis, yaitu sosis, bakso, otak-otak, cikua, dan dumpling, dengan varian rasa kecap pedas, manis, dan gurih. Kemudian jalur pemasaran atau promosi. Dalam memasarkan produk ini, kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram melalui sistem pre-order. Kemudian sumber pendapatan. Modal awal dalam membuka usaha ini kami menggunakan modal pribadi. Kemudian penjualan sopel, dan kami mengadakan sistem bagi hasil dari kerjasama. Kemudian aktivitas utama. Kami membeli bahan-bahan premium untuk pembuatan sambal. Kemudian sumber daya utama. Kami menggunakan supplier bahan baku terpercaya. Dan mitra kunci, kami bekerja sama dengan frozen food dan pedagang bumbu, serta struktur pembiayaan kami pengadaan bahan baku. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada poin selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada produk usaha dan juga produk pesaing. Lalu yang keempat, ada sumber daya. Usaha yang kami jalankan dapat terlaksana secara efektif dan juga efisien dengan tercapainya tujuan yang sudah ditentukan pada awal terbentuknya usaha. Dalam menganalisis sumber daya, usaha ini membagi dalam beberapa tugas yang terdiri dari penyiapan bahan baku dan juga proses produksi serta pemasaran. Lalu yang kelima, terdapat poin mitra. Mitra ini berisikan tentang usaha yang kami jalankan bekerja sama dengan Azal Frozen Food yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Rojowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Frozen Food ini pada umumnya menjual berbagai macam olahan daging sapi, lalu daging ayam, dan juga seafood seperti nugget, sosis, bakso, tempura, otak-otak, dimsum, lalu juga tersedia kentang goreng beku, tersedia risol frozen food, tersedia juga kebab dan produk sejenisnya. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan tukang sayur yang menjual berbagai macam bumbu yang kami butuhkan. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu konsumen. Target yang kita sasar pada usaha ini yaitu remaja hingga dewasa. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan, diantaranya pelajar
pelajar SMP atau SMA dan juga kami para mahasiswa seperti itu. Target konsumen yang dicapai ialah 80% dari target awal yang kemudian menjadi pelanggan tetap. Biasanya banyak konsumen membeli produk yang kami buat ketika hujan dan juga pada akhir pekan, karena sejujurnya kami melakukan sistem pre-order itu di akhir pekan. Lalu poin selanjutnya yaitu pemasaran. Dalam menjalankan usaha ini, kami memasarkan produk Shopel dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram melalui sistem pre-order. Ya, untuk selanjutnya ada kondisi keuangan. Di sini kami menggunakan sistem keuangan dengan biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya tetap sendiri berisi kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan, yaitu seperti wadah untuk menempatkan si Shopelnya ini, lalu plastik, lalu juga ada sarung tangan plastik, karena kita menggunakan kompor ya, jadi ada refill gas itu. Lalu juga kami harus membeli tusukan untuk menusuk si frozen food yang kita buat seperti itu. Untuk wadah sendiri harga satuannya Rp240, karena wadah ini kita menggunakan gelas plastik yang berisi 50 pieces. Jadi jumlah totalnya yaitu 12.000. Lalu untuk plastik sendiri harga satuannya 5.000. Untuk sarung tangan plastik isinya 100 lembar, harga satuannya 1 per pak itu 10.000. Lalu refill gas pada umumnya 20.000 dan juga tusukan harganya 3.000. Jadi untuk biaya tetap ini kita harus mengeluarkan sebesar Rp50.000. Kenapa di sini bilang biaya tetap? Karena wadah plastik, sarung tangan plastik itu kan tidak selalu langsung habis seperti itu. Jadi misalkan kayak wadah itu kan nanti isinya 50 pieces dan ya sekali membuat produk itu, sekali produksi tidak selalu habis 50 pieces gitu. Jadi ya itu sudah masuk ke biaya tetap. Lalu kondisi keuangan di biaya variabel ini bersifat yang sementara, dalam artian setiap kita ingin produksi produk pasti kita akan belanja gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, seperti saus, lalu juga otak-otak, terus ada sosis juga, ada cikua, frozen food lain itu seperti misal ada dumpling tuh. Mengapa disebut frozen food lain di sini? Karena biasanya kita itu membelinya di Superindo yang bisa kiloan seperti itu. Jadi kita membelinya itu sebutuhnya saja gitu, tidak terlalu banyak-banyak. Lalu yang pastinya karena frozen food tersebut digoreng, cabai, kecap, dan juga bakso. Di biaya variabel ini biasanya kita membutuhkan biaya sekitar 115 hingga 120 untuk sekali produksi. Lalu untuk kondisi keuangannya sendiri, yang selanjutnya untuk biaya produksi, pada perhitungan biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi biaya tetapnya 50.000 sama biaya variabelnya
3000 terjual sebanyak 20 tusuk. Di sini kami hanya menentukan BEP per unit. Jadi karena di sini harga per unitnya ada 3, yaitu ada 1000, 2000 dan 3000, maka saya dan juga Lina Tadia menghitung BEP per unitnya itu per harga juga. Jadi di harga 3000 ini BEP-nya atau unitnya itu senilai minus 16,474. Lalu untuk harga 2000 BEP-nya sebesar minus 24,715. Untuk harga 1000-nya sendiri BEP-nya sebesar minus 16,539. Perhitungan BEP di sini hasilnya bernilai negatif karena ya harga jual per unitnya lebih kecil daripada biaya produksinya, seperti itu. Karena yang kita ketahui juga biasanya perhitungan BEP yang hasilnya bernilai negatif itu juga sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar gitu. Yang selanjutnya untuk lampirannya sendiri, di sini saya lampirkan contoh pamflet atau brosur yang saya dan Linata buat untuk promosi seperti ini. Dan juga di sini terdapat 2 testimoni, yaitu dari teman-teman yang sudah membeli produk kami. Dan di sini terdapat contoh hasil produk kami. Baik, sekian presentasi dari saya dan Lina Tadia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.